Tatapan matanya kosong. Tubuh kecilnya terus bergetar hebat setiap kali bayangan di balik tembok itu mulai terdengar mengeluarkan suara bisikan yang menyayat hati. Seorang istri yang malang hanya bisa memeluk erat buah hatinya. Merasa tak berdaya di bawah atap rumah mertua yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun justru terasa seperti penjara yang penuh dengan kebencian tersembunyi. Rasa terhina dan lelah batinnya seolah memuncak saat ia menyadari bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah sosok tak kasat mata, melainkan orang terdekat yang selama ini ia hormati, namun diam-diam merancang skenario keji untuk menghancurkan hidupnya. Di balik senyum dingin sang mertua, ada rahasia besar yang siap meledak dan membalikan segalanya. Sebuah kebenaran pahit yang akan mengubah nasib keluarga kecil ini selamanya. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah yang menguras air mata ini, saya ingin menyapa Anda semua. Dari kota manakah Anda menyimak cerita ini? Silahkan tuliskan nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Jika Anda merasa tersentuh dengan kisah ini, silahkan berikan apresiasi Anda dengan cara tekan tombol like dan subscribe untuk tetap terhubung dengan cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Lantai semen yang dingin di rumah ini seolah merambat masuk ke dalam pori-pori kulitku, menciptakan rasa tidak nyaman yang terus menghantui sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di sini. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap tumpukan kardus yang belum sempat kubongkar sepenuhnya, merasa seperti orang asing di tengah keluarga suamiku sendiri. Keputusan untuk tinggal bersama mertua diambil karena kondisi ekonomi kami yang sedang goyah. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa atmosfer di rumah besar ini akan begitu menyesakan. Setiap kali aku berpapasan dengan ibu mertuaku di dapur, hanya ada tatapan dingin dan gumaman tidak jelas yang keluar dari bibirnya, membuat nyaliku menciut seketika. Aku mencoba tersenyum, mencoba menjadi menantu yang berbakti. Namun tanggapannya selalu sama, sebuah ketidaksukaan yang nyata tanpa alasan yang pernah kujelaskan padaku. Mas Danu, suamiku, adalah pria yang baik, tetapi dia terlalu mencintai ibunya, sehingga seringkali menutup mata pada ketegangan yang terjadi di bawah atap ini. Dia selalu meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan ini hanya masalah adaptasi. Tapi hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang salah dengan cara mereka menatapku. Seolah-olah keberadaanku adalah gangguan yang merusak tatanan hidup mereka yang sempurna selama ini. Setiap malam, aku hanya bisa menghela napas panjang, menatap langit-langit kamar yang tinggi dan berdebu, sembari memeluk Arka, putra kecilku yang baru berusia 5 tahun. Arka biasanya adalah anak yang ceria, namun sejak kami pindah seminggu yang lalu, dia menjadi lebih pendiam dan sering menempel padaku seolah ketakutan akan sesuatu yang tidak terlihat. Aku berusaha menepis pikiran negatifku, menganggap bahwa Arka juga sedang beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh lebih sunyi dari kontrakan kami yang dulu. Namun, rasa sesak di dadaku tidak kunjung hilang, malah semakin memberat setiap kali matahari mulai tenggelam dan bayangan hitam mulai memanjang di lorong rumah tua ini. Ketakutanku mulai memuncak ketika sore itu aku melihat Arka berdiri mematung di sudut ruang tamu yang gelap, menatap kosong ke arah tangga kayu yang menuju ke lantai atas. Ketika aku memanggil namanya berkali-kali, dia tidak menyahut. Tubuhnya hanya gemetar kecil sebelum akhirnya dia menoleh padaku dengan mata yang berkaca-kaca. Mata berkaca-kaca itu seolah menyimpan rahasia yang tidak sanggup diucapkan oleh bibir mungilnya, membuat jantungku berdegup kencang karena cemas yang tidak menentu. Aku segera menghampiri Arka, berlutut di depannya, lalu memeluk tubuhnya yang masih gemetar hebat, sementara pandangannya tetap tertuju ke arah tangga kayu yang gelap di belakangku. Arka tidak bicara sepatah kata pun. Dia hanya menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku, meremas daster yang kukenakan seolah nyawanya bergantung pada pegangan itu. Aku membawanya masuk ke kamar, mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mainan mobil-mobilan kesukaannya. Namun dia hanya duduk diam di atas kasur tanpa menyentuh mainan itu sedikit pun. Perubahan sikap Arka yang drastis ini benar-benar memukul batinku, karena biasanya dia adalah anak yang tidak bisa diam dan selalu berceloteh tentang apa saja yang dia temui. Malam itu, saat makan malam bersama mertuaku dan Mbak Maya, suasana terasa lebih kaku dari biasanya. Hanya suara denting sendok yang beradu dengan piring yang memecah keheningan. Aku mencoba membuka percakapan tentang kondisi Arka yang terlihat kurang sehat, berharap mendapatkan simpati atau setidaknya saran dari ibu mertua yang lebih berpengalaman. Namun, ibu hanya mengangkat alisnya sedikit, menyuapkan nasi dengan tenang, lalu berkata bahwa anak kecil memang sering bertingkah aneh jika dibawa ke tempat baru yang belum dibersihkan.
Kata-kata itu terdengar sangat janggal di telingaku, seolah dia mengisyaratkan bahwa rumah ini memiliki sisi gelap yang tidak aku ketahui sejak awal. Mas Danu hanya tersenyum tipis padaku, memberikan isyarat agar aku tidak terlalu memikirkan ucapan ibunya. Sementara Mbak Maya hanya sibuk dengan ponselnya, tanpa memedulikan kami. Aku merasa sangat sendirian di meja makan itu, dikelilingi oleh orang-orang yang secara fisik ada di sana, namun secara emosional sangat jauh dan dingin. Setelah makan malam usai, aku segera membawa Arka kembali ke kamar, mengunci pintu, dan mencoba memberikan kenyamanan maksimal agar dia bisa tidur dengan tenang. Namun baru saja aku hampir terlelap di sampingnya, aku merasakan Arka bangkit duduk dengan tiba-tiba. Napasnya memburu dengan cepat di tengah kegelapan malam. Dia mencengkram lenganku dengan jari-jarinya yang dingin, lalu berbisik dengan suara yang nyaris hilang karena ketakutan yang teramat sangat. "Bu, aku dengar orang berbisik di balik tembok itu," bisik Arka sambil menunjuk ke arah dinding kayu yang berbatasan langsung dengan gudang di samping kamar kami. Aku tersentak. Rasa dingin seketika merayap dari ujung kaki hingga ke tengkukku, membuat bulu kudukku berdiri tegak di tengah keheningan malam yang mencekam. Aku mencoba menajamkan pendengaranku, berusaha mencari tahu apakah ada suara tikus atau embusan angin yang mungkin salah diartikan oleh pendengaran anak kecil seperti Arka. Namun yang kudengar hanyalah kesunyian yang berat, jenis kesunyian yang seolah-olah sedang mengawasi setiap gerak-gerik kami di dalam kamar yang remang-remang ini. Aku memeluk Arka erat, membisikkan kata-kata penenang bahwa itu hanyalah suara angin yang melewati celah kayu, meskipun di dalam hati aku pun merasa ragu. Tangannya yang mungil terus menunjuk ke arah yang sama, dan aku melihat matanya yang bulat melebar, seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh mataku sendiri. Aku tidak ingin terlihat takut di depan anakku, jadi aku bangun dan menyalakan lampu kamar, berharap cahaya terang bisa mengusir segala bayangan buruk yang menghantui pikirannya. Setelah lampu menyala, Arka tampak sedikit lebih tenang, namun dia tetap menolak untuk melepaskan pelukanku dan bersikeras bahwa suara itu sangat jelas, seperti orang yang sedang mengomel. Aku mencoba memeriksa dinding itu, mengetuk-ngetuk kayunya yang sudah tua, namun tidak menemukan keanehan apapun selain debu tipis yang menempel di sela-selanya. Pikiranku mulai berkelana kemana-mana, teringat ucapan ibu mertua tadi sore tentang rumah yang belum dibersihkan, dan aku mulai merasa tidak aman tinggal di sini. Mas Danu yang baru saja selesai mandi, masuk ke kamar dan melihat kami berdua yang tampak tegang. Lalu dia tertawa kecil sambil mengacak rambut Arka dengan gemas. Dia bilang Arka terlalu banyak menonton kartun misteri, padahal aku tahu betul anakku tidak pernah kubiarkan menonton hal-hal seperti itu di usianya yang masih sangat muda. Mas Danu kemudian mematikan lampu kembali, memaksaku dan Arka untuk kembali tidur karena hari sudah sangat larut dan dia harus bekerja besok pagi. Namun, saat aku nyaris kehilangan kesadaran karena kantuk, suara langkah kaki yang sangat pelan terdengar di lorong depan kamar kami, berhenti tepat di depan pintu yang terkunci. Suara langkah kaki itu terdengar sangat nyata, bukan sekedar imajinasi atau suara kayu yang memuai, melainkan langkah yang teratur dan penuh kehati-hatian, seolah tidak ingin tertangkap. Aku menahan napas. Mataku membelalak menatap bayangan yang tampak bergeser di bawah celah pintu kamar kami, menunjukkan bahwa ada seseorang yang berdiri diam di sana. Jantungku berdegup sangat kencang, hingga aku takut suaranya akan terdengar oleh orang yang ada di luar. Sementara Mas Danu sudah mendengkur halus di sampingku. Aku ingin membangunkannya, tapi tubuhku seolah lumpuh oleh rasa takut, dan aku hanya bisa menunggu dalam kegelapan sampai bayangan itu akhirnya bergerak menjauh. Arka sudah tertidur lelap karena kelelahan, tetapi aku tidak bisa menutup mata sedetik pun hingga fajar menyingsing dan cahaya matahari mulai menembus jendela. Pagi harinya, aku mencoba bertanya pada ibu mertua, apakah dia keluar kamar di tengah malam. Namun dia hanya menatapku sinis tanpa memberikan jawaban yang jelas. Dia justru sibuk menyiapkan sarapan untuk Mas Danu. Seolah-olah aku hanyalah pajangan yang tidak penting di rumah itu, menambah rasa hampa dalam batinku. Aku merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Sebuah rahasia yang melibatkan setiap orang di rumah ini kecuali diriku sendiri dan Arka yang malang. Mas Danu yang melihatku tampak pucat hanya berkomentar bahwa mungkin aku kurang vitamin atau terlalu stres memikirkan urusan pindah rumah yang memang melelahkan secara fisik. Aku ingin berteriak padanya,
mengatakan bahwa ini bukan tentang kelelahan, tapi tentang ketidakamanan yang kurasakan di setiap sudut bangunan tua yang ia sebut rumah ini. Namun, aku memilih diam, menyimpan semua kecurigaan itu sendiri, karena aku tahu Mas Danu tidak akan pernah memihakku jika itu berkaitan dengan keluarganya. Aku mulai memperhatikan setiap sudut rumah dengan lebih detail, mencari tahu apa yang sebenarnya membuat Arka begitu ketakutan, dan siapa yang sebenarnya berdiri di depan pintu kami. Saat aku sedang membersihkan ruang belakang yang jarang terjamah, aku melihat Mbak Maya sedang berbicara serius dengan ibu di pojok taman belakang. Mereka langsung terdiam saat melihatku mendekat, dan Mbak Maya menatapku dengan senyum miring yang membuatku merasa sangat terancam. Senyum miring Mbak Maya seolah menjadi peringatan bahwa kehadiranku di sana adalah sesuatu yang tidak diinginkan, dan rahasia yang mereka bisikan adalah duri yang siap menusukku kapan saja. Aku berpura-pura tidak melihat keanehan itu dan terus menyapu lantai. Namun telingaku berusaha menangkap sisa-sisa percakapan mereka yang terputus secara mendadak. Sore harinya, saat aku sedang merapikan baju-baju Arka, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di balik bantal kecilnya. Sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sana. Aku menariknya keluar dan menemukan sebuah kantong kain kecil berisi garam kasar, beberapa helai rambut, dan potongan kertas bertuliskan huruf yang tidak aku mengerti. Jantungku mencelos, rasa ngeri mulai merayap, karena ini jelas bukan mainan anak-anak, melainkan sesuatu yang diletakkan seseorang dengan niat tertentu. Siapa yang tega melakukan hal seperti ini di kamar anak kecil yang tidak berdosa, jika bukan orang yang memiliki kebencian mendalam pada kehadiranku di rumah ini? Aku segera menyembunyikan benda itu di sakuku sebelum Arka masuk. Aku tidak ingin dia semakin tertekan dengan melihat benda-benda aneh yang bisa merusak pikirannya. Arka datang dengan wajah pucat. Dia bilang dia tidak mau lagi bermain di dekat gudang belakang, karena ada suara orang menangis di sana saat matahari mulai terbenam. Aku memeluknya erat, mencoba memberikan kekuatan yang sebenarnya aku sendiri pun sudah hampir kehabisan, sementara pikiranku terus mencari jawaban atas semua keganjilan ini. Apakah ini semua adalah bagian dari rencana mereka untuk membuatku gila, atau memang ada kekuatan lain yang tidak sanggup kujelaskan secara logika? Saat malam tiba dan rumah kembali sunyi, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku ingin membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi saat seisi rumah ini terlelap. Aku duduk di pojok kamar yang gelap, mengawasi pintu dengan perasaan was-was, sementara Arka sudah tertidur dengan napas yang tidak beraturan di sampingku. Mas Danu tampak tidak peduli. Dia tertidur sangat lelap, seolah-olah beban dunia ini tidak pernah menyentuh pundaknya sama sekali. Tiba-tiba, dari arah tembok yang ditunjuk Arka kemarin, terdengar suara gesekan halus yang diikuti oleh bisikan suara perempuan yang sangat pelan namun terdengar mengancam. Bisikan itu terdengar seperti gumaman mantra yang diulang-ulang. Nadanya rendah namun memiliki getaran yang mampu membuat bulu kuduku berdiri tegak seketika dalam kegelapan. Aku mendekatkan telingaku ke tembok kayu itu, berusaha memastikan apakah suara itu benar-benar berasal dari gudang di sebelah atau hanya gema dari pikiranku yang sedang kalut. Pergi dari sini sebelum terlambat. Kata-kata itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk ditangkap oleh indera pendengaranku yang sedang sangat sensitif malam ini. Aku merasa darahku mendidih karena marah sekaligus ketakutan, karena suara itu terdengar sangat mirip dengan suara seseorang yang kukenal di rumah ini. Keesokan harinya, ibu mertua mulai menyindir bahwa rumah besar peninggalan leluhur ini memang tidak cocok untuk orang yang memiliki jiwa lemah atau niat yang tidak tulus. Dia menatapku tajam saat mengatakan itu di depan meja makan, seolah dia sedang mengirimkan pesan langsung bahwa aku adalah orang asing yang harus segera menyingkir. Mas Danu hanya diam. Dia tampak terjepit di antara kewajibannya sebagai suami dan bakatnya sebagai anak yang selalu patuh pada setiap perkataan ibunya. Aku merasa martabatku sedang diinjak-injak di rumah ini. Namun aku tidak punya kekuatan untuk melawan tanpa bukti yang konkret tentang apa yang sedang mereka lakukan. Ketegangan semakin meningkat saat Arka mulai menolak makan. Dia bilang makanannya berbau aneh dan dia sering melihat bayangan hitam lewat di jendela setiap kali dia sendirian di dapur. Aku mulai curiga bahwa mereka tidak hanya menggunakan suara, tapi mungkin juga zat-zat tertentu untuk membuat halusinasi pada anakku yang masih kecil ini. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang bisa kupercayai. Bahkan suamiku sendiri mulai menjauh secara emosional karena lelah mendengar keluhanku yang dianggapnya tidak masuk akal. Aku menyadari bahwa aku harus bertindak sendiri sebelum mental anakku benar-benar hancur karena permainan kotor orang-orang yang seharusnya melindunginya.
Hari itu, aku memutuskan untuk membolos dari rutinitas rumah tangga dan pergi ke pasar bukan untuk belanja, melainkan untuk membeli sesuatu yang bisa membantuku mengungkap kebenaran. Saat aku kembali dan berjalan melewati koridor depan, aku melihat Arka sedang histeris di depan pintu depan, menolak masuk dengan sekuat tenaga sambil menunjuk ke arah jendela lantai atas yang terbuka sedikit. Arka menjerit ketakutan. Jarinya yang kecil menunjuk dengan gemetar ke arah jendela kamar atas yang biasanya selalu terkunci rapat dan tak pernah dihuni. Aku segera memeluknya, mencoba menenangkan teriakannya yang memecah kesunyian sore itu. Sementara ibu mertua dan Mbak Maya keluar dengan wajah yang dibuat-buat tampak bingung. Mbak Maya langsung berkomentar dengan nada sinis bahwa mungkin Arka perlu dibawa ke orang pintar karena perilakunya sudah tidak normal dan memalukan jika didengar tetangga. Aku menatapnya tajam. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di mataku untuk wanita yang dengan tega melontarkan kata-kata menyakitkan di saat anakku sedang mengalami trauma hebat. Ibu mertua hanya berdiri di sana dengan tangan terlipat, menatap Arka seolah-olah cucunya sendiri itu adalah sebuah aib yang harus segera disingkirkan dari pemandangan matanya. Aku membawa Arka masuk ke kamar dengan paksa, mengunci pintu dari dalam, dan mendapati dirinya terus bergumam tentang wanita berambut panjang yang melambai padanya dari jendela tadi. Aku tahu jendela itu adalah jendela gudang tua yang kuncinya hanya dipegang oleh ibu mertua, dan tidak mungkin ada orang asing yang bisa masuk ke sana tanpa sepengetahuannya. Pikiranku mulai bekerja cepat. Aku menyadari bahwa semua penampakan dan suara ini adalah sebuah pertunjukan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menciptakan suasana mencekam. Aku mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Aku menunggu saat rumah sepi ketika ibu pergi pengajian dan Mbak Maya sedang keluar berbelanja ke supermarket terdekat. Aku memberanikan diri naik ke lantai atas. Jantungku berdebar kencang saat tanganku memutar knop pintu gudang yang secara mengejutkan tidak terkunci sore itu. Di dalam gudang yang pengap dan penuh debu itu, aku tidak menemukan hantu atau makhluk halus apapun, melainkan sesuatu yang jauh lebih nyata dan menjijikan. Aku menemukan sebuah lubang kecil yang sengaja dibuat di lantai kayu, tepat di atas posisi tempat tidur Arka di lantai bawah, yang memungkinkan suara dari atas terdengar jelas ke bawah. Aku juga menemukan selembar kain putih panjang yang tergeletak di dekat jendela, kain yang kemungkinan besar digunakan untuk menakut-nakuti Arka dari luar. Kain putih itu tampak kusam terkena debu, namun baunya sangat kukenali. Itu adalah aroma parfum mawar yang selalu digunakan oleh Mbak Maya setiap kali dia pergi keluar rumah. Aku terduduk lemas di lantai gudang yang dingin, menyadari betapa jahatnya rencana yang mereka susun hanya untuk mengusir aku dan anakku dari rumah ini. Mereka tidak hanya menyerangku secara mental, tapi mereka tega menggunakan ketakutan terbesar seorang anak kecil untuk mencapai tujuan egois mereka yang tidak masuk akal. Aku merasa sangat bodoh, karena selama ini aku sempat meragukan kewarasan anakku sendiri dan menganggap semua ini adalah halusinasi akibat kelelahan fisik. Aku menyadari bahwa suara-suara berbisik yang didengar Arka setiap malam bukanlah suara gaib, melainkan bisikan dari lubang kecil ini yang diarahkan langsung ke telinganya saat dia tidur. Amarah yang luar biasa mulai membakar dadaku, menggantikan rasa takut yang selama ini melumpuhkanku, dan aku bersumpah tidak akan membiarkan mereka menang dalam permainan ini. Aku harus mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh Mas Danu, meskipun dia mencoba untuk membela keluarganya dengan 1000 alasan. Aku segera turun ke bawah sebelum mereka kembali, mencoba bersikap senormal mungkin meski tanganku masih bergetar hebat karena emosi yang meluap-luap. Malam itu, aku berpura-pura sangat lelah dan tidur lebih awal bersama Arka. Namun sebenarnya, aku telah menyembunyikan ponselku dengan mode perekam aktif di dekat lubang ventilasi. Aku juga memasang sebuah kamera kecil yang baru saja kubeli kemarin. Kusembunyikan di sela-sela tumpukan buku di atas lemari yang mengarah langsung ke arah pintu dan tembok. Mas Danu pulang larut malam dan langsung tertidur. Dia sama sekali tidak menyadari ketegangan yang sedang kurasakan saat aku menunggu momen kebenaran itu datang. Sekitar jam 2 pagi, suara langkah kaki yang sangat familiar kembali terdengar di depan pintu, berhenti sejenak sebelum suara bisikan itu mulai terdengar lagi dari arah tembok. Aku menahan napas, memastikan rekaman itu berjalan dengan baik. Sementara suara di balik tembok itu mulai mengucapkan kata-kata kutukan yang sangat keji untuk aku dan Arka. Pergilah anak sialan. Bawa ibumu pergi atau kalian akan mati membusuk di rumah ini. Suara itu terdengar serak, sengaja diubah, namun aku tahu pasti itu adalah suara Mbak Maya. Aku meremas selimut kuat-kuat, menahan keinginan untuk melompat keluar dan menjambak rambutnya saat itu juga.
demi keadilan bagi anakku yang sedang menangis dalam tidurnya. Keesokan paginya, Mbak Maya memberikan komentar pedas saat sarapan, mengatakan bahwa wajahku terlihat semakin tua dan kusam sejak tinggal di sini, seolah aku tidak bahagia. Dia juga menyindir suamiku, Mas Danu, bahwa dia pantas mendapatkan istri yang lebih segar dan bisa membawa keberuntungan bagi keluarga besar mereka, bukan wanita pembawa sial seperti aku. Ibu mertua menimpali dengan mengatakan bahwa rumah ini memiliki penunggu yang hanya menyukai wanita-wanita terpilih. Dan jelas, aku bukan salah satu dari mereka yang diinginkan. Aku hanya diam, menelan semua hinaan itu bersama nasi yang terasa seperti pasir di kerongkonganku. Karena aku tahu, sebentar lagi meja akan berbalik menyerang mereka. Aku menunggu saat yang tepat untuk membongkar semuanya. Aku ingin Mas Danu melihat sendiri betapa busuknya hati orang-orang yang selama ini dia agung-agungkan. Sore harinya, aku menemukan lagi sebuah alat perekam suara kecil yang tersembunyi di balik lemari kamar Arka, yang disetel untuk memutar suara tangisan bayi secara otomatis pada jam tertentu. Ini adalah bukti tambahan yang sangat kuat bahwa semua gangguan gaib yang selama ini kami alami adalah murni sabotase buatan manusia yang berhati iblis. Aku membawa semua barang bukti itu ke kamarku, menyusunnya dengan rapi di dalam laci yang terkunci, menunggu Mas Danu pulang kerja dengan perasaan yang sangat campur aduk. Namun, sebelum Mas Danu sampai di rumah, ibu mertua tiba-tiba masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu dan menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian murni. Dia menuduhku telah mencuri perhiasannya dan mengancam akan memanggil warga untuk mengusirku secara tidak hormat jika aku tidak segera angkat kaki malam ini juga. Ini adalah puncak dari segala rencana mereka. Sebuah fitnah keji yang dirancang untuk menghancurkan namaku, sekaligus mengusirku tanpa membawa apapun dari rumah ini. Aku tahu, kamu yang mengambil kalung emas itu, menantu tidak tahu diuntung. Teriak ibu mertua dengan suara yang sengaja dikeraskan, agar terdengar sampai ke telinga tetangga sebelah rumah. Aku hanya berdiri dengan tenang, menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun. Sebuah ketenangan yang sepertinya justru membuat ibu mertua semakin meledak dalam kemarahannya. Dia mulai menggeledah lemariku dengan kasar, melemparkan baju-bajuku ke lantai, mencari-cari barang yang sebenarnya tidak pernah aku ambil sedikit pun dari tangannya. Mbak Maya ikut masuk dan memprovokasi suasana dengan mengatakan bahwa dia sudah lama curiga aku memiliki niat jahat untuk menguasai harta keluarga mereka sejak awal pernikahan. Aku membiarkan mereka melakukan sandiwara itu selama beberapa menit, sampai akhirnya suara motor Mas Danu terdengar berhenti di halaman depan rumah yang mulai diguyur hujan. Aku segera meraih ponselku dan memutar rekaman suara bisikan dari tembok tadi malam dengan volume maksimal, hingga suara Mbak Maya yang sedang mengutuk Arka bergema di seluruh ruangan. Wajah ibu mertua dan Mbak Maya seketika berubah pucat pasi. Mata mereka terbelalak mendengar suara mereka sendiri yang terekam dengan sangat jelas tanpa bisa dibantah lagi. Mas Danu masuk ke dalam kamar dengan wajah bingung melihat kekacauan yang terjadi. Namun langkahnya terhenti saat telinganya menangkap suara kakaknya sendiri yang sedang menancam anaknya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memberikan alat perekam kecil dan kamera tersembunyi itu kepada Mas Danu agar dia bisa melihat sendiri kebenarannya melalui layar kecil itu. Mas Danu terdiam 1000 bahasa. Tangannya bergetar saat melihat rekaman video yang menunjukkan Mbak Maya sedang menaruh garam dan benda aneh di bawah kasur Arka. Ibu mertua mencoba merebut ponsel itu dariku sambil berteriak bahwa itu semua adalah rekayasa komputer. Namun suamiku dengan tegas menepis tangan ibunya untuk pertama kalinya. Amarah yang selama ini kupendam, kini meledak keluar melalui air mata yang mengalir deras. Menceritakan betapa hancurnya mental Arka karena perbuatan keji mereka yang sangat tidak manusiawi. Lihat ini Mas, lihat bagaimana ibumu dan kakakmu sendiri menghancurkan mental anak kita hanya karena mereka ingin aku pergi dari rumah ini. Teriakku di tengah tangisan yang menyesakan. Mas Danu menatap ibu dan kakaknya dengan tatapan yang sangat asing. Sebuah campuran antara rasa tidak percaya, kekecewaan dan luka yang sangat dalam dari seorang anak yang dikhianati. Ibu mertuaku mulai menangis histeris, melakukan aksi dramatis dengan memegang dadanya seolah-olah dia sedang terkena serangan jantung agar Mas Danu merasa iba padanya. Namun Mas Danu tidak bergeming sedikit pun. Dia justru mendekat ke arah Arka yang terbangun karena keributan dan langsung memeluk putranya itu dengan sangat erat seolah sedang meminta maaf. Perdebatan hebat pun terjadi. Suara mereka bersahut-sahutan di tengah suara guntur yang menggelegar di luar rumah, menciptakan suasana yang sangat mencekam dan penuh dengan emosi.
Mbak Maya mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka melakukan itu demi kebaikan Mas Danu agar bisa mendapatkan istri yang lebih layak dan sepadan dengan martabat keluarga mereka. Kata-kata itu seolah menjadi bensin yang menyambar api kemarahan Mas Danu. Dia berteriak bahwa tidak ada martabat dalam sebuah kebohongan dan kekejaman terhadap darah daging sendiri. Aku segera mengambil koper yang sudah kusiapkan secara diam-diam sejak beberapa jam yang lalu, menunjukkan bahwa aku sudah tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk tinggal lebih lama di rumah ini. Ibu mertua masih terus meracau, mengutukku sebagai perusak hubungan keluarga, namun aku tidak lagi peduli pada setiap kata yang keluar dari mulut wanita yang hatinya telah tertutup kebencian itu. Mas Danu menoleh padaku, matanya merah karena menahan tangis. Lalu dia mengambil tas kerjanya dan menggandeng tanganku serta Arka tanpa mempedulikan teriakan ibunya di belakang. Kami berjalan keluar menembus hujan deras yang mulai membasahi bumi, meninggalkan rumah besar yang selama ini terasa seperti neraka bagi batinku dan mental anakku. Mas Danu memutuskan untuk membawa kami ke sebuah hotel kecil malam itu juga, karena dia tahu kami tidak akan pernah bisa tenang jika tetap berada di bawah atap yang sama dengan mereka. Hujan deras malam itu seolah ingin mencuci bersih segala luka dan pengkhianatan yang kurasakan selama tinggal di bawah atap yang penuh kepalsuan ini. Mas Danu berdiri mematung di samping mobil setelah kami sampai di tempat aman, menatap kosong ke arah jalanan, menyadari bahwa dunianya yang selama ini ia anggap sempurna telah hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi kata, "Mungkin kamu salah dengar," karena bukti itu sangat jelas. Suara ibu yang serak dan penuh kebencian terekam dengan sempurna. Aku tidak menunggu lebih lama lagi untuk memenangkan hatinya. Aku hanya ingin memastikan Arka merasa aman dan tidak lagi gemetar saat mendengar suara pintu yang tertutup. Mas Danu memelukku sangat lama di dalam kamar hotel. Dia menangis terseduh-seduh meminta maaf atas segala kebutaannya selama ini yang hampir saja menghancurkan masa depan anak kami sendiri. Aku melihat Arka tertidur pulas tanpa gangguan suara apapun untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Wajahnya tampak begitu tenang dan damai dalam pelukanku. Kami memutuskan untuk memutus semua komunikasi dengan rumah itu untuk sementara waktu, membiarkan luka ini mengering sebelum kami benar-benar bisa memaafkan mereka di masa depan yang entah kapan. Keesokan harinya, kami mulai mencari kontrakan sederhana, sebuah tempat yang mungkin tidak semegah rumah mertua, namun memiliki ruang yang luas bagi cinta dan kejujuran untuk tumbuh. Mas Danu bekerja dengan semangat baru. Dia tidak lagi merasa terbebani oleh bayang-bayang ibunya, karena kini dia tahu bahwa prioritas utamanya adalah melindungi anak dan istrinya dari siapapun. Kami memulai hidup baru di kontrakan kecil yang damai, melihat trauma Arka perlahan sembuh dan keceriaannya yang dulu sempat hilang kini mulai kembali memancar dari matanya yang bulat. Setiap sudut rumah kecil kami yang baru ini dipenuhi dengan tawa, bukan lagi bisikan jahat yang penuh ancaman, membuatku merasa benar-benar hidup kembali sebagai seorang wanita seutuhnya. Kini, setiap pagi aku terbangun bukan karena rasa takut, melainkan karena sinar matahari yang hangat menembus jendela kamar kami yang sederhana namun penuh cinta. Arka berlari menghampiriku dengan tawa yang lepas, memelukku erat sebelum berangkat sekolah. Sebuah pemandangan yang dulu sempat kukira tidak akan pernah kulihat lagi di tengah badai penderitaan kami. Kejadian di rumah mertua mengajarkanku bahwa tidak semua orang yang memiliki hubungan darah akan bertindak dengan kasih sayang. Dan terkadang kita harus memiliki keberanian luar biasa untuk melangkah pergi demi menyelamatkan kesehatan mental diri sendiri dan anak tercinta. Mas Danu pun kini menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana dan protektif. Ia menghargai setiap tetes air mata dan perjuanganku, menyadari bahwa rumah tangga yang kokoh dibangun di atas pondasi kepercayaan mutlak, bukan campur tangan orang ketiga yang penuh manipulasi. Pelajaran terbesar yang kupetik adalah bahwa seorang ibu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan saat melihat buah hatinya disakiti, dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap di waktu yang paling tepat. Pesan moral dari perjalanan ini sangatlah kuat. Jangan pernah mengabaikan intuisi batin Anda sebagai seorang ibu. Karena seringkali itu adalah cara Tuhan melindungi keluarga kecil Anda dari mara bahaya yang tak terlihat. Keberanian untuk memutus rantai hubungan yang toksik bukanlah sebuah dosa, melainkan bentuk tertinggi dari rasa tanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Hidupku kini terasa lengkap dan sangat berarti. Bukan karena kemewahan harta benda, melainkan karena rasa aman,
kebebasan, dan kedamaian jiwa yang akhirnya berhasil kuberikan kembali pada putra kecilku. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam rumah yang besar namun penuh kebencian, melainkan dalam gubuk kecil yang di dalamnya ada kerukunan, keterbukaan, dan pelukan hangat tanpa syarat di setiap penghujung hari.